kembali lagi di channel saya. Makasih. Jangan lupa bantu subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan di setiap video terbaru dari saya. Kali ini ribut di luar sidang. Ganjar Mahfud frustasi. Mereka menganggap angka adalah sekedar angka. Wah. Padahal satu angka itu satu suara dari rakyat ya. Itu sangat penting sekali. Kadang satu suara itu bisa menentukan kemenangan ya. Tapi mereka menganggap satu angka adalah sekedar angka. Nah, kita lihat ke videonya. Let's go. Tim hukum Ganjar Mahfud semakin kesini semakin ngawur ya ucapannya. Katanya ngapain kita mempersoalkan angka? Angka tidak ada guna. Kita sekarang mempersoalkan prosedur yang lebih penting. Angka itu sudah didesain dari awal. Nggak terima angkanya Angka cuma itu bukan hanya sekedar segitu angka. dia. Satu angka, satu suara masyarakat. Anda itu gimana sih? Iya. Dan ini kemudian diskakmat oleh Otto Hasibuan. Coba kita dengarkan sama-sama. Mingkem dia kan pada akhirnya. Gak bisa berdalil dia. Lebih ke frustasi kata Otto Hasibuan tuh. Mereka itu lebih ke frustasi. Melampiaskan amarahnya di gedung Mahkamah Konstitusi. Nggak peduli hasilnya karena hasilnya nggak mungkin merubah apapun. Tapi mereka luapkan kemarahan itu di Mahkamah Konstitusi. Ini nampar banget sih sebetulnya. Skakmat loh. Kita justru mempersoalkan aspek yang lebih mendasar, yaitu aspek etika, aspek prinsip, dan aspek prosedur. Itu jauh lebih penting untuk dilihat, jauh lebih penting untuk dipersoalkan, ketimbang mempersoalkan angka-angka yang sudah kita prediksi sejak awal. Ini menjadi bagian dari abuse of power yang TSM itu tadi. Tidak realistis, pemilu belum dimulai, mereka sudah bicara tentang hasil kok. 01 akan dapat 25 sekian, 02 akan dapat di atas 50%, bahkan 57%. 03 akan dapat 17%. Untuk apa mempersoalkan sesuatu yang memang sejak awal sudah didesain di sana? Jadi tidak masuk akal gitu ya. Jauh lebih penting untuk menyoal itu karena itu yang kontributif bagi pembangunan bangsa, pembangunan demokrasi kita ke depan. Saya membayangkan kalau MK mengambil langkah tepat dengan menerima permohonan ini, maka ke depan tidak ada lagi calon, baik anggota DPR, calon anggota DPR, DPRD, DPD, calon presiden yang mau bermain-main dengan prosedur. Jadi hasil itu adalah hasil dari prosedur, angka-angka itu. Untuk apa mempersoalkan angka? Kita jauh lebih penting mempersoalkan prosedur. Sekali lagi pengadilan itu, apapun pengadilannya, pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar untuk mengakhiri sengketa. Ini yang penting saya tekankan. Bukan hanya untuk mengakhiri kasus yang diperhadapkan di meja hijau mereka, tapi kontribusi pembangunan bangsa, bagi tertib sosial, bagi kehidupan bangsa yang panjang. Saya lihat kalau di pernyataan tadi rekan saya Pak Parman tadi, Pak Parman, ini kelihatannya gugatan yang mengharapkan yang tidak mungkin nih kelihatannya. Karena dia tidak mempersoalkan, dia mengatakan bahwa pengadilan itu tidak saja hanya menyelesaikan sengketa. Ya kalau kita tidak ingin menyelesaikan sengketa, tapi pergi ke pengadilan, lantas untuk apa? Ya kan? Apakah dengan maksudnya bahwa hanya menggunakan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebagai panggung politik? Apakah memang menggunakan pengadilan ini sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan? Kan tidak begitu kan? Saya sebagai lawyer selalu terikat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau saya ke pengadilan, maka saya harus taat kepada hukum acara. Hukum acara bagaimana harus kita jalankan. Nah, contoh umpamanya, kalau ada orang mencuri mobil, terus dilapor ke Mahkamah Agung, ya pasti Mahkamah Agung bilang, ya jangan ke saya dong. Ya, itu kamu pergi ke polisi, Mahkamah Agung mengurusin itu. Sama dengan kasus ini juga, gitu loh. Kan dia bilang ada abuse of power. Kemudian dia bilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme, ada pelanggaran, perginya ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya, gitu.
Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berat hukum gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau, kira-kira gitu. Nah itu adalah saya pikir sikap yang tidak tepat gitu loh. Lantas juga tadi saya mendengar juga di sana itu dibilang bahwa ini adalah cara untuk mengedukasi demokrasi. Loh, ini kelihatannya kan mau dibawa kasus ini sebagai perkara demokrasi. Ini bukan perkara demokrasi. Ini perkara sengketa. Kalau ada sengketa harus diselesaikan sengketanya oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah kalau hakimnya tidak berwenang, maka Konstitusi tidak berwenang, nggak mungkin dia mau memeriksa perkara itu nanti, ya kan? Dia akan bilang saya nggak berwenang. Jadi kalau umpamanya 03 mengatakan ada abuse of power, ada nepotisme dan sebagainya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Itu kewenangan Bawaslu. Jadi sangat salah gitu loh. Bang Oto. Jadi Bang Oto. terkesan bahwa ini seakan-akan tidak ingin mendapatkan suatu hasil, tapi pokoknya ngomong kan gitu kira-kira gitu kan. Bang Oto. Kalau ingin dapatkan Pokoknya hasil, ribut gitu ya. maka harus diperoleh hukum acara. Nah kita sepakati dulu hukum acaranya kayak apa. Kalau ada, saya mau tanya dulu ya, kalau ada sengketa administratif mengenai pelanggaran TSM, hukum acaranya gimana? Kan tegas menyatakan pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan kalau ada sengketa soal perhitungan suara itu ke MK. Kemudian diatur juga dalam undang-undang kalau ada mengenai soal sengketa mengenai soal pelanggaran administratif, nepotisme, dan abuse of power itu kepada Bawaslu. Nah, lantas Anda menggunakan hukum acara yang mana sehingga datang ke MK gitu loh? Oke, jelas itu skakmat sudah. Iya. Jalurnya udah beda, tracknya udah beda. Iya. Udah beda tempat dia kan. Dan geli saya ketika dia mempersoalkan angka. Hati-hati. Ketika Anda mempersoalkan angka, Anda itu mempersoalkan suara. Ketika Anda mempersoalkan suara, Anda mempersoalkan kedaulatan rakyat. Betul. Satu angka, satu suara. Satu suara, satu masyarakat. Ente lecehkan seperti itu. Maksudnya gimana? Gawat ya kan. Ini kekurang ajaran. Nggak berharga manusia. Ganjar Pranowo. Yang semakin hari semakin gak logik cara berpikirnya. Kita juga yang bukan ahli hukum, kenapa angkanya tahu? Kan dari dulu survei sudah ngomong itu. Iya, dari dulu. Bukan didesain oleh kekuasaan, tetapi faktanya masyarakat yang berbondong-bondong untuk memilih pasangan 02. Gimana sih? Bukan desain kekuasaan. Saya memilih 02 bukan bagian daripada desain kekuasaan. Tapi ada harapan penuh kepada 02 untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Wah. Itu ya. Cukup pedas sih kata-katanya. Bisa menganggap angka itu cuma sekedar angka dan gak penting angka itu ya. Berarti itu ibaratnya kita yang berbondong-bondong ke TPS, ngabisi waktu, ngabisi tenaga itu gak dianggap betul. Sampai pulang kampung, sampai kayak mana, sampai pulang dari negara lain, wah berusaha kayak mana pun bisa ikut partisipasi dalam pemilihan presiden, gak dianggap kan. Ibaratnya seperti itulah kalau angka ya kan. Bisa angka itu gak penting kan. Gawat. Katanya bisa didesain. Dari dulu setahu saya kalau nama pemilihan memang ada prediksi seperti itu ya kan. Jadi kenapa beda gitu ya kan. Karena setiap 5 tahun sekali setiap pemilihan pasti ada seperti itu ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.